sebelum saya berucap dia bilang, saya pengen berterima kasih sama Miss Mary karena ketika waktu itu saya ketemu sama Miss Mary di foto ini, waktu itu saya bisu. Dia tuh bisu karena kecelakaan, akhirnya dia kehilangan kemampuan untuk berbicara, bisu. Dan ketika ketemu sama Miss Mary pun dia ngomongnya tuh lewat tulisan, jadi benar-benar nggak bisa berbicara. Cuma dia berterima kasih karena dia bilang, "Eits, tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih, selamat menonton." Semua hal kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh dan asalkan kamu melakukan apa yang kamu bisa dan apa yang kamu suka dan kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, it's not just about profit ya, bukan hanya keuntungan. Menurut saya potensinya amat sangat menjanjikan. Bisnis itu again is not just about profit, but it's also about purpose gitu. Tujuan akhirnya kamu maunya seperti apa sih? Dan menurut saya kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh ya pasti akan sangat menjanjikan. Dan apalagi for me personally, kenapa bisnis ini itu very fulfilling, sangat meaningful buat saya ya karena saya bisa benar-benar melihat dengan nyata hasil gitu, dampak positif, sesuatu yang seakan-akan kayaknya simple dan sederhana, kata-kata yang akhirnya membangun harapan di hidup orang. Harapan itu kan gratis sebenarnya, tapi banyak orang di hidup ini mereka kadang udah nggak punya harapan lagi, dan ketika kita bisa menumbuhkan harapan itu di dia, di mereka, dan akhirnya mereka bisa berbuat sesuatu dalam hidupnya, itu sesuatu yang nggak akan pernah bisa dilupakan. Dan ada banyak banget kisah-kisah seperti itu yang seringkali membuat saya merinding sendiri sih, dan itu justru menginspirasi saya untuk tetap melakukan apa yang saya lakukan. Kalau saya bisa berbagi dari hal yang sederhana, contohnya misalnya hal yang sangat sederhana, 2 tahun yang lalu saya memberikan seminar di Merauke. Terus saya bertemu dengan salah satu mahasiswi di sana. Terus dia semangat banget, dia bilang dia punya mimpi, dia punya cita-cita, dan akhirnya baru beberapa bulan yang lalu saya ketemu dia di Jakarta. Dia nyapa saya di mall, dia bilang, "Miss Mary masih ingat nggak?" gitu. Terus saya bilang, "Siapa?" Dia bilang, "Iya, saya waktu itu ada di Merauke. Ya berkat Miss Mary saya berani untuk mempersu cita-cita saya, dan akhirnya sekarang saya benar-benar ada di Jakarta gitu untuk mempersu mimpi saya." Dari hal yang sangat sederhana itu aja rasanya wow gitu kan. Saya juga pernah, ini terjadi di Solo. Jadi ada seorang pengusaha kuliner, franchise-an gitu. Terus ada suatu momen di mana dia itu ditipu oleh temannya dan akhirnya bisnisnya hampir bangkrut. Terus di saat hampir menyerah dan udah mau tutup perusahaan, terus dia nonton video YouTube saya, judulnya "Apakah Aku Masih Punya Harapan?" gitu. Dan akhirnya setelah nonton video itu dia jadi semangat, dia merasa yakin bahwa dia masih punya harapan. Akhirnya dia kumpulin semua sisa-sisa pegawainya, nonton video bareng, dan akhirnya dia bilang, "Oke, kita harus bangkit, dan suatu saat kalau kita berhasil ya kita bisa jadikan cerita ini gitu, kita bisa ketemu dengan Miss Mary Rena langsung gitu." Dan ya akhirnya saya diundang oleh dia karena dia berhasil membalikkan perusahaan yang tadinya sudah hampir bangkrut menjadi sukses. Dan akhirnya ya saya tahu cerita ini karena mereka lah yang menceritakan kepada saya. Dan ini terakhir yang baru aja terjadi. Saya baru balik dari Singapura bulan lalu. Kebetulan lagi ada acara di Universal Studio. Jadi ada salah satu acara, terus ada beberapa undangan dari influencer dari Indonesia. Terus saya ketemu, setelah selesai acara, terus malam-malam ada seorang pemuda, terus dia menghampiri saya, orang Indonesia, terus dia bilang, dia ngasih foto, dia bilang, "Miss Mary, masih inget nggak sama saya?" Terus saya lihat fotonya, sebelum saya berucap dia bilang, "Saya pengen berterima kasih sama Miss Mary, karena ketika waktu itu saya ketemu sama Miss Mary di foto ini, waktu itu saya bisu." Dia tuh bisu karena kecelakaan, akhirnya dia kehilangan kemampuan untuk berbicara, bisu. Dan ketika ketemu sama Miss Mary pun dia ngomongnya tuh lewat tulisan, jadi benar-benar nggak bisa berbicara. Cuma dia berterima kasih karena dia bilang, "Karena Miss Mary, saya nggak pernah menyerah, saya bangkit lagi, saya baca buku Mimpi Juta Dolar, dan saya berjuang, dan akhirnya dia sekarang bisa
of course Kak bisa berbicara karena dia udah ngomong dengan saya, dan sekarang dia menjadi editor dan juga pembawa acara di salah satu online portal di Indonesia. Dan itu amazing sih menurut saya. Kalau mungkin dia berterima kasih kepada saya karena saya telah menyemangati dia lewat buku dan lewat seminar saya. Justru saya berterima kasih sama dia karena dia nggak pernah menyerah dan akhirnya bisa menceritakan pengalaman itu, dan akhirnya itu jadi kisah sukses dia juga kan untuk bagi banyak orang. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang is beyond business, is beyond money, beyond profit, itulah yang mungkin membuat saya tetap berada di industri ini. Tidak terbayar gitu ya? Ya tidak terbayar, tidak bisa terbayar dengan uang gitu. Jadi kalau buat semua anak muda yang benar-benar seriously you have something yang bisa dibagikan, bisa berdampak, kamu punya sesuatu yang baik yang bisa dibagikan, why not? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free, dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,